Halo, assalamualaikum sahabat kebun hijau, terutama pada pecinta tanaman buah ya. Nah, pagi ini saya akan mendokumentasikan kebun ya, salah satu pohon jeruk yang ada di kebun. Sekaligus ini buat dokumentasi ke depannya ya, biar supaya tidak hilang ya kenangannya. Nah, ini adalah di kebun kami ini sedang buah lebat-lebatnya ya, jeruk keprok siam ya. Keprok iya siam ya. Nah, ini adalah pohon yang saya coba rekam itu yang sedang berbuah lebat. Ini belum belum dipetik ya, tapi sudah menjelang tua ya. Oke, ini ketinggian pohonnya masih setinggi saya ya. Tapi kalau lagi nggak berbuah ya tinggi banget ya, mungkin 2 meteran atau 3 meter ya, karena ini sedang berbuah merunduk ya. Nah, ini buahnya. Nah, ini pohon baru buah pertama kali, artinya di umur 3 tahun kami buahkan itu ini. Jadi sekarang ini baru berbuah pertama kali ya. Mungkin di sebelumnya sudah pernah mau berbuah tapi kami rontokkan ya. Oke, ini sebagai dokumentasi saya ya. Ini kebetulan di pohon ini rata-rata itu buahnya ukuran B ya. Rata-rata ukuran B dan C. Itu ya. Karena ini kalau misalnya di awal kita genjot dengan pupuk untuk pembesaran buah, mungkin pohonnya nggak kuat ya. Jadi biarlah apa adanya lah ya. Oke, ini kalau dari bawah nih. Ini ya, jadi pohonnya buahnya itu berdompol-dompol ya. Tuh. Nah, ini terutama ini ya, kalau yang di bawah nih berdompol-dompol begini. Jadi karakter dari jeruk keprok siam tuh ya seperti ini nih ya teman-teman ya. Terutama teman-teman yang baru mencari referensi mau nanam jeruk apa ya gitu ya. Itu mungkin dengan melihat di channel saya kebun hijau, itu teman-teman bisa mengambil manfaatnya ya. Oke. Tapi tidak begitu juga, kami juga sebetulnya bisa membantu ya mencarikan bibit seperti yang saya tanam ini ya. Jadi beberapa kali saya juga mengirim bibit untuk sahabat kebun hijau yang kebetulan membutuhkan bibit seperti apa yang sudah saya tanam ini ya. Oke, apa-apa ya, tapi minimal 100 bibit lah ya. Nah, oke, ini buahnya ya. Ini belum matang tapi ini sudah tua, jadi kalau dimakan udah nggak kecut ya, udah enak. Karena sebagian kami juga udah menjualnya tuh ya. Ini kita congkok pakai bambu ini ya, bambu kita belah dua biar hemat ya tuh. Bahkan ini di ranting-ranting paling bawah pun berbuah ya tuh. Ini di ranting-ranting paling bawah. Jadi kayak seperti ini nih, ukurannya termasuk ukuran B dan C ya. Jadi ukuran A nya yang besar-besar nggak ada, tapi di pohon lain tuh ada ya. Jadi karena di sini mungkin pohonnya kurang sempurna ya. Dulu ini pohonnya agak kerdil karena dulu di samping-sampingnya saya tanamin dengan laos ya. Nah, itu laosnya pun masih ada salah satunya tuh ya. Dulu di sampingnya ini ada beberapa pohon laos, laos merah ya, lengkuas ya. Jadi menghambat pertumbuhan pohon ini ya. Ini pohonnya gini. Ini pohonnya cabangnya dua ya. Nah, itu di ranting-ranting bawah pun berbuahnya lebat sekali ya. Ini kehebatan dari jenis jeruk keprok keproksium ya. Kalau di sini menyebutnya jenis keproksium ya. Coba kita perlihatkan di samping tuh ya, buahnya merunduk sampai seperti itu. Kelihatan ya, terang ya sekarang. Ini dokumentasi. Nanti setiap pohon yang berbuah lebat akan saya dokumentasikan ya, biar buat referensi teman-teman dan juga buat penyemangat saya ya. Nih ya, sampai hampir di tanah ini. Tuh, ini satu dompol aja ada berapa tuh? 1 2 3 7 ya. 7 buah itu dompolnya. Tuh. Ini kalau nggak dicongkok ya jelas patah ya pohon saya. Jadi untuk jeruk keprok ini rata-rata kalau masih umuran muda itu mampu berbuah sekitar 50-an kilo ya teman-teman. Buat catat aja ya, bisa berbuah sampai 50-an kilo
dalam satu pohon yang baru belajar berbuah, artinya buah pertama seperti ini. Ini bahkan nanti semakin bertambah umur itu semakin bertambah ya. Nih ya buahnya. Tuh ya. Coba nih dilihat ya. Ini sampai bergerombol begini. Tuh ya. Mantap ya. Ini kami congkok semua ya Pak. Setiap ranting yang besar itu kami congkok semua ini menggunakan bambu yang kami belah. Oke. Tuh. Tuh ya, sampai bawah ini. Setiap ranting, pucuk ranting berbuah ya. Tuh. Nah, dulu mungkin teman-teman ya, dengan melihat video-video saya sebelumnya, mungkin di tahun lalu saya sudah memposting itu bagaimana supaya buahnya banyak ya. Jadi tekniknya hanya pruning ya teman-teman. Kenapa harus pruning? Maka teman-teman bisa melihat di video-video sebelumnya ya. Teori pruning itu adalah bagaimana cara kita mengelola percabangan ya, sehingga dengan teori banyak cabang maka banyak buah ya. Ini teorinya kan sudah bekerja ya. Banyak cabang ini ya, ini. Banyak ranting maka buahnya semakin banyak. Nah ya, tidak hanya itu ya, setelah banyak cabang Anda harus memperbesar pohon ya. Jadi biar apa namanya semakin kokoh gitu ya. Nah ini coba ya kita bayangkan, ini dari satu ranting ya. Ini satu ranting ini ya. Ini kan dia ada cabang kecil-kecil nih ya. Setiap cabang ya itu coba menghasilkan 1 kilo. Ini lebih 1 kilo mungkin ya. Nih ya. Ini juga 1, 2, 3, 4. Nah itu kan setiap ujung cabang ya, cabang apa ya, sekunder ya, bahkan tersier itu menghasilkan buah yang banyak ya. Makanya kita teori kita bagaimana memperbanyak cabang, yaitulah bekerja pada saat mau berbuah ya. Oke ya, ini ya kelihatan ya buahnya ginuk-ginuk ya. Oke, nah ini bahkan sampai di tanah ya tuh, karena ini pohonnya masih kecil teman-teman ya. Berarti semakin besar pohon maka buahnya akan semakin banyak ya. Oke, banyak. Kita akan mundur, coba akan saya. Nah ini cabang di jalan ini sebetulnya ini ya buahnya. Oke, kita lihat dari agak jauh nih tuh. Nah ya, kalau dari sini kelihatan ya tuh buahnya. Ini ya buahnya tuh ya. Setiap cabang menghasilkan buah ya yang banyak. Oke, tuh makanya teori kita adalah bagaimana pada saat masih muda itu pohonnya semakin dibesarkan dan bagaimana kita memperbanyak cabang. Oke. Iya. Nah ini ada rumput, ini rumputnya kita giniin kita biar kelihatan tuh. Nah ini coba tuh ya buahnya kelihatan ya, berdompol-dompol ini. Oke. Jadi ini adalah karakter dari pohon jeruk keprok-sium ya. Jadi jenis keprok itu banyak ya. Mungkin di luar sana masih ada jenis keprok lain ya, keprok madu, keprok banjar gitu ya. Ada mungkin keprok batu ya, banyak jenisnya. Tapi yang biasa ditanam di sini di daerah kami itu keprok siem dan keprok banjar ya. Atau orang menyebutnya dengan keprok siem banjar gitu aja bisa ya. Tuh penamaan lah ya. Jadi karakter dari pohon ini itu pohonnya itu melebar ke samping ya. Nih tuh ya. Nah ini kita congkok gini ya. Kalau nggak dicongkok pasti akan ambrol ya, atau pada pecah. Nah ini kalau yang seperti ini kan udah kualitasnya A ya teman-teman ya.
tuh, tapi memang nggak banyak yang A. Yang dari dalam satu pohon ini rata-rata kualitasnya B. Nah ini kan B ya, B, jadi besarnya sedang. Oke ya, seperti itu teman-teman ya, atas ulasan saya dari satu pohon yang sekarang lagi berbuah lebat dan menjelang panen ya. Ini sebagian sudah panen. Oke, nah ini ya, ranting yang paling bawah pun buahnya ngerembel seperti ini ya, tuh ngerembel di bawah. Maka sebelum saya tutup ya, tidak ada jenis pohon jeruk yang sehebat jenis jeruk keprok seperti ini ya. Coba bayangkan kita nanam jeruk nipis, apa bisa kita punya pohon selebat ini? Nggak bisa kan? Sejeruk nipis buahnya nggak bisa selebat ini ya. Mungkin di video-video yang lain lebat, tapi kan rantingnya nggak banyak sehingga dompolannya berkurang ya. Jadi yang paling hebat memang jenis jeruk keprok buahnya ya. Seandainya kita bisa menanam jeruk lemon dan jeruk nipis dengan karakter tumbuh yang seperti jeruk keprok ini, wah kita bisa cepat dapat untung ya. Tapi bagaimanapun selebat jeruk nipis, maka buahnya tidak bisa banyak, tetap kalah ya dengan jenis jeruk keprok seperti ini. Bahkan jeruk BW juga kalah ya. Oke, terima kasih ya. Salam dari saya, Nugroho di Kebun Hijau.